Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang saya Pastor Daud Suryawijaya kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kami yang mengalami kejatuhan rohani, kami mulai merasakan kering, kami mulai merasakan tidak adanya gairah di dalam Tuhan. Tapi satu hal kami mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus akan memberikan kami jalan keluar dan membuat kami sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kau berkati lidah bibir hamba agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, bersama-sama saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu. Saat tiada jalan, ketika kita menghadapi persoalan, Yesus ada di sana. Mari sama-sama kita bawa hati kita pada Tuhan, kita angkat tangan kita mau katakan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu berharap, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus yang memberikan kita jawaban di dalam hidup kita ketika kita menghadapi kekeringan di dalam hati kita, ketika kita menghadapi problema di dalam hidup kita. Hanya nama Yesus
satu-satunya jawaban, satu-satunya yang mengerti kita, satu-satunya kepastian di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tema firman yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tentang kejatuhan rohani. Wahyu 2 ayat 4-5 demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku, kata Yesus, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan rohani bisa dialami oleh siapapun. Tidak terkecuali yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang kebal terhadap yang namanya kejatuhan rohani. Seorang yang dulu mungkin bisa berapi-api di dalam Tuhan, ketika mereka mungkin menghadapi masalah yang sangat berat di dalam hidupnya yang mungkin belum pernah mereka hadapi sebelumnya, iman mereka bisa drop, bisa menjadi dingin, malas dan jauh dari Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana untuk bisa bangkit kembali, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, apa sih penyebabnya kejatuhan rohani? Penyebab yang pertama adalah dosa yang tidak ditinggalkan. Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang dibiarkan terus tumbuh akan perlahan tapi pasti menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh Simpson, dia memiliki panggilan yang besar dari Tuhan. Tapi karena dia terus bermain-main dengan dosa, akhirnya dia kehilangan kekuatannya. Oleh sebab itu kita harus waspada, jangan biarkan dosa menguasai hidup kita. Yang kedua, apa penyebab kejatuhan rohani? Yang kedua adalah mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Seringkali kita lebih mengutamakan kedagingan kita ketimbang kita mencari Tuhan. Ketika kita bangun tidur atau sebelum kita mau tidur, seringkali kita terlalu sibuk dengan gadget kita. Kita terlalu sibuk dengan sosial media kita. Kita hanya memberi waktu buat Tuhan ketika waktu sisanya aja, ketika kita udah capek dengan sosial media kita, dengan gadget kita. Oleh sebab itu seringkali kita mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ingat, roh kita memang penurut tetapi daging kita sangat-sangat lemah. Oleh sebab itu saat doa dan firman Tuhan mulai diabaikan, maka yang harus kita sadari iman kita akan melemah dan kita mudah untuk jatuh. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah jaga hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kita harus sadari setiap hari kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Karena itu kita harus terus setiap hari membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup kita. Kalau kita setiap hari gak makan makanan nasi dan lain sebagainya, maka perut kita akan lapar. Iman kita juga, rohani kita juga perlu dikasih makan. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, berdoa pada Tuhan. Itu yang akan membuat hubungan kita
dengan Tuhan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, apa penyebab kejatuhan rohani? Yaitu adanya beban atau masalah di dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Beban hidup yang berat bisa membuat kita putus asa dan meninggalkan iman kita. Masalah di dalam hidup kita, kalau kita tidak tertanam di dalam Tuhan, kita akan dengan gampangnya meninggalkan Tuhan. Contoh yaitu Elia, setelah dia mengalami kemenangan di Gunung Karmel, Elia merasa putus asa dan dia ingin mati karena ancaman Isabel di 1 Raja-Raja 19. Oleh sebab itu jangan biarkan masalah membuat kita itu jauh dari Tuhan. Jangan sampai masalah pergumulan kita itu membuat kita gak mencari Tuhan. Yang kita harus sadari kita butuh Tuhan. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau kecil, besar, sangat berat, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan orang-orang yang bisa membantu kita keluar dari masalah kita. Yang harus kita andalkan, the one and only Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari Tuhan mau kita kembali berharap kepada Tuhan. Dan kita mengalami yang namanya kebangunan rohani. Tidak lagi kita jatuh rohani. Tapi Tuhan mau setiap hari, setiap saat kita terhubung sama Tuhan, mengalami kebangunan rohani. Jika kita setiap hari hidup mengalami masalah pergumulan, jangan pernah kita merasa sombong kita gak butuh Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan berjalan bersama dengan kita, sehingga apapun yang masalah kita hadapi tidak membuat kita jatuh rohani, tapi kita bisa berpengharapan karena kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya untuk kita jangan jauh-jauh lagi dari Tuhan. Ini saatnya untuk kita mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kejatuhan rohani. Saya mau katakan jangan lama-lama Bapak Ibu Saudara. Karena bisa membahayakan. Ketika kita sudah terbiasa jauh dari Tuhan, maka kita akan mulai perlahan tapi pasti kita bisa meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu mari datang kembali sama Tuhan, terkoneksi sama Tuhan, kau akan mengalami kebangunan rohani. Dan saya mau katakan Bapak Saudara, yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you all.